Oke, kita bahas aja kasus soal berikutnya. Ini masalah hukum Hess ya, adanya di bab termokimia, kelas 11 kita belajarnya. Jadi X dan Y adalah dua unsur gas yang dapat membentuk senyawa XY sesuai dengan, nah ini reaksinya ya, unsur reaksinya pertama-tama X2 wujudnya gas ditambah Y2 wujudnya gas, dia menjadi 2XY wujudnya juga gas. Nah ini delta H-nya adalah A kilojoule ya, atau perubahan entalpinya. Kemudian reaksi yang kedua bisa X2 gas tambah Y2 gas menjadi 2XY yang bisa juga wujudnya liquid nih. Ya, jadi senyawa XY ini wujudnya bisa liquid juga. Di mana delta H-nya adalah sebesar B kilojoule ya. Jadi kalau untuk mendapatkan wujud yang liquid dari X2 gas tambah Y2 gas menjadi 2XY, delta H-nya B kilojoule. Nah, untuk mendapatkan sekarang senyawa XY yang sama tapi wujudnya solid. Ya, itu dari X2 juga, X2 gas tambah Y2 gas, delta H-nya adalah C kilojoule. Nah, yang jadi pertanyaan tuh, kalau senyawa XY, nanti kilojoule per mol ya, jadi jumlah molnya 1 mol, yang menghablur. Nah, menghablur ini kita mengetahui ya, ini proses perubahan wujud ya, perubahan wujudnya dari gas ya, dari gas ke padat. Nah, ini menghablur atau sering disebut juga dia mengkristal. Ya, jadi dari gas ke padat. Jadi kita akan mencarikan delta H ya, kalor senyawa ini adalah delta H yang menghablur dari senyawa XY. Berarti dari XY yang wujudnya gas ya, itu nantinya menjadi XY juga ya, yang wujudnya dia adalah solid. Ya, gas ke padat ya, gas itu G, padat itu solid. Nah, nantinya dari reaksi ini kita akan carikan nilai delta H-nya, dan ini nanti senyawanya mesti 1 mol ya, karena ini kilojoule per mol yang ditanya. Nah, jumlah mol di sini nanti menunjukkan koefisiennya. Karena jumlah molnya 1 mol, nanti koefisien XY di sini ya mesti 1 mol. Nanti di sini pun dia adalah 1 mol. Nah, nantinya mendapatkan delta H dari reaksi ini, kita bisa gunakan data 3 reaksi yang ada di soal ini. Ya tadi, pertama-tama kan kita butuhnya yang ini ya. Di ruas kiri itu senyawa XY yang wujudnya gas. Nah, dari 3 reaksi ini, reaksi ke-1 katakanlah ini yang tengah, reaksi kedua yang paling bawah, reaksi ketiga ya. Kita mendapati ada senyawa XY yang wujudnya gas. Kalian bisa lihat ya, ini senyawa XY wujudnya gas. Cuman secara posisi ini nggak tepat, karena yang kita butuhkan ini senyawa XY yang wujudnya gas, kita butuhnya di ruas kiri. Ya, nantinya delta H di sini kita akan carikan. Ya, jadi reaksi di mana delta H yang akan kita carikan, senyawa XY yang wujudnya gas ada di ruas kiri, sedangkan di reaksi pertama senyawa XY ini yang wujudnya gas dia di ruas kanan. Ini harus dibalikin dulu. Dan setelah dibalikin dibagi 2. Kenapa? Karena kan di sini koefisiennya 2XY. Yang kita butuhkan reaksi di sini koefisiennya adalah 1XY. Jadi setelah dibalik kita bagi 2. Jadi nanti reaksi pertama kita sedikit ubah ya. Nah, ini masalah hukum Hess. Jadi nanti yang 2XY-nya kita pindah ke ruas kiri ya, dan nanti dibagi 2 ya. Nah, ruas kanannya tuh jadi X2 ditambah Y2. Ya, di mana yang 2XY ini wujudnya gas, kemudian yang X2 dan Y2 juga wujudnya gas. Nah, kemudian ini koefisiennya kita bagi 2. Karena yang kita butuhkan itu adalah 1XY. Di sini kita dapatnya 2XY. Setelah dibagi 2, nah ini 2 bagi 2 jadi 1 ya. 1XY. Nah, yang X2 di sini tadinya koefisiennya 1. Setelah dibagi 2 ini jadi setengah. Yang Y2 juga ini jadi setengah juga ya. Kita tuliskan di sini setengah Y2. Nah, ini wujudnya juga gas. Nah, menyebabkan delta H-nya berubah juga. Ya, tadi awalnya kan delta H-nya A. Reaksi dibalik itu menyebabkan tanda berubah dan kemudian dibagi 2. Setelah tandanya berubah jadi min A ya, dibagi 2 delta H-nya itu jadi min setengah A.
Nah ini ya, jadi reaksi pertama kita dapat delta H-nya adalah min setengah A. Bisa ya dimengerti, nanti kita mendapatkan nih 1XY nih, sesuai dengan reaksi yang ingin dicarikan delta H-nya. Nah kemudian kita butuh juga sekarang di ruas kanan senyawa yang sama XY tapi wujudnya solid. Ini kalau kita lihat yang wujud solid itu adanya di reaksi ketiga ya, dan secara posisi udah oke ya. Ini sama-sama XY yang sama wujudnya solid. Nah, cuman koefisien di sini 2 nih di reaksi ketiga. Yang diinginkan koefisiennya 1. Jadi reaksi ketiga kalian cukup dibagi 2 aja reaksinya. Jangan dibalik ya. Karena secara posisi XY-nya udah cocok nih. Ya ini wujudnya solid. Dibagi 2 aja. Jadi nanti ini setelah dibagi 2 jadinya setengah X2 ya. Setelah dibagi 2. Setengah X2 yang wujudnya gas. Kemudian ditambah setengah Y2 ya. Ini dibagi 2 semua koefisien. Setengah Y2 wujudnya juga gas. Nah ini hasilnya yang 2XY bagi 2 juga. Hasilnya jadi XY yang wujudnya di sini adalah solid. Nah delta H-nya di sini ya dibagi 2 juga. C-nya dibagi 2. Tanda nggak berubah karena tadi reaksi nggak dibalik ya. C dibagi 2 itu jadinya setengah C. Nah ini. Sehingga nih, ini dari 2 reaksi kelihatannya selesai nih. Ini yang reaksi kedua kelihatannya nggak kita pakai ya. Sehingga nih, ini dari 2 reaksi ini ya. Kalau kita tambahin yang terjadi ya. Nanti yang setengah X2 kiri kanan ini bisa kita coret ya. Ini serupa nih. Ya, identik tapi satu kiri, satu kanan. Bisa kita coret. Nah, yang setengah Y2 juga ini bisa kita coret. Nah, menyisakannya nanti yang ruas kiri 1XY yang wujudnya gas. Nah, ini sesuai ya dengan yang diinginkan. Dan nanti ruas kanannya XY juga ini. Ini 1XY yang wujudnya solid. Udah cocok ya. Yang lain udah habis semua. Delta H-nya kalian tambahin aja. Itu jadi min setengah A kalian tambahin dengan setengah C. Beres. Nih, coba kita lihat ya kepilihan min setengah A tambah setengah C. Nah kelihatannya yang min setengah kita faktorin nih. Dikali, nah ini A min ya. Minnya min C tentunya. Ya ini min setengah kali A, min setengah A, min setengah A ya. Min setengah yang sama kali min C ya. Min kali min jadi plus-plusnya setengah C serupa. Min setengah A min C. Pilihan yang C. Selesai. Nah ini masalah hukum Hess ya. Oke, seharusnya nggak canggung nih kalian udah pernah belajar ini di kelas 11 ya. Oke, sip.